Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Di sebuah desa tua yang sunyi, tersembunyi di balik perbukitan dan hutan bambu, ada satu nama yang selalu diucapkan dengan suara pelan, bukan karena hormat, tetapi karena takut. Namanya Nyi Ratri, seorang janda yang kecantikannya tidak pernah pudar. Walau usianya telah melewati 4 dekade, konon sejak suaminya meninggal secara misterius, Ratri tidak pernah terlihat tua. Kulitnya tetap halus, matanya selalu berkilat seperti menahan sesuatu yang tidak manusiawi. Dan setiap lelaki yang bertemu pandang dengannya jatuh dalam pesonanya. Tak bisa berpaling, tak bisa pulang. Namun pesona itu bukan karunia. Ia datang dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hawal Kenjerian. Dulu, Ratri hanyalah perempuan biasa, bekerja sebagai penjual jamu di pasar desa. Suaminya, Bagas, dikenal ramah dan penyayang. Sampai suatu malam, warga mendengar teriakan panjang dari rumah mereka. Paginya, Bagas ditemukan tidak bernyawa. Tubuhnya membiru dan matanya membelalak ke arah langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ratri menangis, tapi semua orang yang menyaksikannya sepakat air matanya tampak tidak tulus. Beberapa minggu setelah kematian itu, Ratri menghilang. Ia tidak tampak di pasar, tidak kisaran rumah, tidak ada jejak. Warga mengira ia pindah untuk menghindari gosip. Tapi satu malam, lampu rumahnya menyala lagi. Ratri pulang, namun ada sesuatu yang berbeda, terlalu berbeda. Penampilan baru yang tidak wajar. Sebelum pergi, ia hanya perempuan desa biasa, kulit kecoklatan, rambut kusut karena sibuk bekerja. Saat kembali, ia berubah menjadi seindah boneka porselen. Kulitnya bening, sangat halus. Rambutnya hitam mengkilap. Senyumnya menawan, namun menusuk. Seperti ada bisikan yang memerintah lelaki untuk mendekat. Warga mulai membicarakan satu hal. Ratri memakai susuk, tapi susuknya bukan susuk biasa. Ia menanamnya pada malam kematian suaminya dengan tumbal yang tidak diketahui siapa. Sejak kepulangannya itu, satu persatu lelaki desa, baik bujang maupun yang sudah berkeluarga, mulai sering hilang. Pada malam-malam tertentu, istri mereka mengeluh suaminya pulang larut, berkeringat, pucat, seperti kehilangan tenaga hidupnya. Keesokan paginya, suami-suami itu tidak pernah ingat apa yang terjadi. Kesaksian lelaki pertama, salah satunya adalah Darto, pemuda desa yang terkenal gagah. Suatu malam, ia mengaku melihat Ratri berjalan di pinggir sungai, mengenakan kain putih tipis yang menempel akibat embun malam. Dia hanya menoleh, kata Darto dengan suara gemetar. Satu kali menoleh, dan aku tidak bisa menahan kaki untuk mengikuti. Darto tidak sadar apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia ingat hanyalah suara lirih, bukan suara manusia yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Kau milikku malam ini, Kang Darto. Besok paginya, tubuh Darto lemas seperti habis bekerja berhari-hari tanpa makan. Di pundaknya terdapat bekas luka kecil, seperti tusukan jarum tipis yang masuk terlalu dalam. Warga desa mulai ketakutan, namun tidak ada yang berani menegur Ratri secara terang-terangan. Malam penjemputan, kengerian mencapai puncaknya ketika kepala desa, Pak Wiryo, mencoba menegur Ratri secara halus. Ia datang ke rumah janda itu bersama 2 penjaga desa, memastikan semua berlangsung sopan. Namun begitu pintu dibuka, Ratri berdiri dengan senyum yang terlalu lebar. Bibirnya merah menyala, dan matanya seperti mata orang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Ada perlu apa, Pak? Suaranya lembut, terlalu lembut, seperti suara yang bergema dari tempat yang jauh. Pak Wiryo terdiam beberapa detik, lalu berusaha bicara. Kami hanya ingin memastikan tidak ada masalah. Ratri mendekat, sangat dekat, begitu dekat
hingga nafasnya menyentuh leher Pak Wiri. Justru, sayalah yang menjaga desa ini tetap hidup, bisiknya. Dalam sekejap, salah satu penjaga jatuh pingsan, seolah ditarik energi hidupnya. Penjaga lainnya kabur ketakutan, dan sejak hari itu, dia meninggalkan desa selamanya. Pak Wiryo tidak pernah menceritakan apa yang ia lihat dalam mata Ratri malam itu. Yang ia katakan hanya satu, matanya bukan mata manusia, balasan roh penjaga. Beberapa tetua desa percaya bahwa susuk yang dipakai Ratri adalah susuk dari seorang dukun tua yang meninggal karena ilmunya sendiri. Susuk itu tidak hanya memberi kecantikan, tetapi juga mengikat roh jahat yang menagih tumbal. Dan tumbal itu adalah nyawa lelaki-lelaki yang diperdayanya. Rumor mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara langkah kaki dari rumah Ratri. Bukan langkah satu orang, tapi panjang, berat, tidak, wahar. Seakan ada sesuatu yang keluar masuk rumah itu, seperti makhluk yang diberi makan, dan kini menagih lebih banyak. Akhir yang tidak pernah jelas, Ratri masih tinggal di desa itu sampai hari ini. Usianya seharusnya sudah tua, tapi wajahnya tetap sama. Tidak berubah sejak malam ia kembali pulang puluhan tahun lalu. Tidak ada lelaki yang berani berjalan sendirian melewati rumahnya. Tidak ada perempuan yang berani menatapnya terlalu lama. Dan setiap malam tertentu, bila angin bertiup dari arah hutan, warga bersumpah bahwa mereka mendengar suara lirih dari rumah janda itu. Suara laki-laki mengerang menahan nikmat, suara yang kehabisan tenaga, suara memohon untuk dilepaskan. Tetapi Ratri hanya tersenyum puas, menutup jendela pelan, dan membiarkan malam menelan semuanya. Karena ia tahu, besok akan ada lagi yang datang tanpa ia harus memanggil. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом